Halo Sobat Podcast, selamat datang di podcast Suaraku. Ruang diskusi hangat yang akan membahas tentang isu-isu keadilan yang sedang hangat diperbincangkan di media sosial. Perkenalkan, saya Irwin Nurmansyah sebagai host pada hari ini. Tapi sebelumnya, aku mau disclaimer dulu nih, kalau video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Pancasila. Oke, topik yang kita akan bahas hari ini adalah topik tentang hak asasi manusia. Nah, untuk itu nih kita akan kaitkan hak asasi manusia dari kacamata ketenaga kerjaan. Salah satunya juga ada nih isu yang sedang hangat diperbincangkan di media sosial, yaitu tentang penahanan ijazah oleh pihak perusahaan Lion Air kepada karyawan-karyawannya. Oke, kita hari ini kedatangan narasumber, pramugari cantik dan juga kebetulan sebagai mahasiswi dari Universitas Pelita Harapan. Kita panggilkan Maudi. Hai, apa kabar Maudi? Baik. Oke, sebelumnya kenalan dulu sama penonton podcast kita hari ini. Nah, baik. Perkenalkan, nama saya Maudi. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Pelita Harapan. Saat ini saya bekerja sebagai pramugari di maskapai swasta di Indonesia. Terima kasih. Oke, Maudi. Oke, ini kita di Suaraku ini nih, podcast Suaraku ini kita akan bahas tentang hak asasi manusia nih. Nah, kebetulan mungkin Maudi sebelumnya tahu gak sih tentang hak asasi manusia tuh apa sih menurut pandangan Maudi seorang pramugari nih? Oke. Hak asasi manusia itu menurut saya sebuah hak yang murtad yang udah kita miliki dari sejak kita lahir, yang bertujuan untuk mensejahterakan semua individu dan membuat hak-hak yang kita miliki ini adil di mata masyarakat maupun dimanapun, di lingkungan kerjaan, di lingkungan kita tumbuh, manusia biasa, di keluarga, di pendidikan, seperti universitas, dimanapun itu kita memiliki hak. Oke, ini menarik nih. Tadi kan Maudi itu cerita ya kalau hak asasi manusia ini memang sebenarnya udah dari lahir kita ada ya. Iya. Nah, oke, ini menarik nih Mbak Maudi nih. Tadi kan Mbak Maudi cerita ya kalau misalkan hak asasi manusia ini itu memang ada dari kita lahir ya kan. Nah, kalau dari kita nih sebagai manusia yang sudah besar nih, yang sudah bekerja, ada isunya kan di perusahaannya Mbak Maudi ini memang ada penahanan ijazah ya. Dan itu kalau kita sangkut pautkan itu sama dengan melanggar hak asasi manusia. Mbak Maudi setuju gak sih? Setuju. Setuju ya. Terus hak asasi manusia apa nih yang dilanggar oleh perusahaan Mbak Maudi tersebut? Menurut saya hak ijazah itu kan sebuah hak kita ya, karena itu milik kita dan kita berhak atas ijazah tersebut. Nah, saat ini ijazah itu ditahan oleh perusahaan. Kesalahannya itu menurut saya perusahaan dapat saja mengkompromikan hak-hak kita yang seharusnya kita dapat, tetapi mereka membuat itu secara cuma-cuma untuk mendapatkan kepentingan mereka sendiri. Oh, begitu. Gitu. Iya. Jadi nggak masuk ke dalam hak asasi manusianya ya gitu. Maksudnya harusnya sebagai perusahaan besar dia harus bisa untuk mementingkan hak asasi manusia nih. Terus ada gak sih dampak-dampaknya yang terjadi nih setelah penahanan ijazah tersebut nih? Dampak-dampaknya sih setelah penahanan ijazah mungkin ini kali ya Mas, lebih ke denda. Jadi kalau misalkan nih kita ini kan karyawan kontrak. Nah, selama kontrak kita masih ada di perusahaan tersebut dan kita ingin memutus kerjasama ke perusahaan tersebut, tetapi masa kontraknya belum habis, kita didenda.
Oh, oke. Dari Hmm. situ ya sebenarnya poin pentingnya dari hak asasi manusia. Ya, Meskipun sebagai pekerja, tapi kita juga mempunyai hak asasi manusia yang harus diperhitungkan. Karena sesuai dengan Pancasila, ya, Pancasila ada berapa? Ada 5 kan ada ya 5, gitu. betul. Nah, dari sila-sila mana nih menurut Mbak Maudi yang cocok dari kasus ini? Nah, menarik nih. Menurut saya ada 3, Mas. Oke, Yang pertama, sila kedua, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, Yes. menahan ijazah merupakan kegiatan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Oke, Nah, terus? karena memperlakukan karyawannya bukan sebagai individu yang merdeka, tetapi dikontrol oleh administratif. Oke, terus masuk ke sila berapa lagi Mbak Maudi? Kemudian masuk ke sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, jika praktik penahanan ijazah ini terus berlangsung, akan mengakibatkan ketidakpercayaan dan kecemburuan sosial. Oke, terus ada lagi silanya? Ada. Ada sila keberapa yang terakhir? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Rakyat rakyat Indonesia. Indonesia. Setuju sih. Terus? Pancasila kan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Namun, iya, termasuk juga di lingkungan pekerjaan kita. Oke. Namun, jika praktik penahanan ijazah ini tetap berlangsung, akan menimbulkan ketimpangan yang signifikan antara pemilik modal dan kita sebagai pekerja. Oke, itu udah jelas banget ya sebenarnya Maudi untuk menjelaskan dari hak asasi manusia dan dikaitkan dengan Pancasila juga. Nah, mungkin kita akan lihat lagi nih persepsi dari mahasiswa-mahasiswa lain yang tidak bisa ikut serta di podcast ini ya. Kita lihat pandangan mereka tuh apa sih tentang hak asasi manusia yang dilanggar dari kasus penahanan ijazah ini. Kita lihat videonya ya. Melanggar HAM ya. Kalau ditanya pendapat bagaimana jika ijazah ditahan sebagai jaminan sih saya rasa itu jelas melanggar hukum dan HAM ya. Kalau kita lihat dari pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 1945 misalnya, di mana setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan data diri, keluarga, martabat, kehormatan, serta harta benda di bawah kekuasaannya. Saya rasa penahanan ijazah jelas melanggar HAM dan hukum, karena ijazah yang dijaminkan itu dihasilkan dari biaya sendiri dan tidak ada sangkut paut dengan perusahaan sebelumnya. Jadi ya jelas melanggar menurut saya. Namun ada juga yang perusahaan di mana dia menyekolahkan kembali, kemudian ijazahnya ditahan untuk periode tertentu, mungkin bisa saja. Oke, menurut pendapat saya mengenai kasus pelanggaran HAM, saya ambil contoh dari Lion Air ya. Penahanan ijazah yang dilakukan perusahaan Lion Air merupakan salah satu pelanggaran HAM. Kenapa? Karena ijazah itu adalah dokumen pribadi dan menahannya tanpa dasar hukum yang berarti itu melanggar hak pemilikan seseorang. Nah, tindakan ini juga menghambat hak pekerja untuk berpindah kerja dan mencari penghidupan yang layak sebagaimana yang dijamin dalam pasal 27 ayat 2 dalam Undang-Undang 1945. Kalau menurut saya pribadi sih tentang penahanan ijazah karyawan Lion Air itu jelas merupakan pelanggaran HAM ya. Karena ijazah itu kan milik pribadi bukan milik perusahaan. Jadi tidak seharusnya dijadikan jaminan atau ditahan. Terkait pelanggaran HAM berupa ijazah yang ditahan, menurut saya adalah pelanggaran HAM yang dapat menyebabkan kerugian terhadap karyawan tersebut.
Oke, terima kasih sahabat podcast. Mudah-mudahan podcast kali ini bisa bermanfaat. Apalagi topik yang kita bahas dari narasumber terpercaya kita, seorang pramugari yang sedang diributkan masalah hak asasi manusianya dalam dunia kerjanya. Dalam Pancasila juga udah terdapat nih hak-hak asasi manusia yang bisa kita lihat dan bisa pergunakan untuk pacuan kita dalam kehidupan. Betul? Betul. Oke, terima kasih Mbak Maudi buat hari ini podcastnya. Mudah-mudahan masalahnya cepat selesai di perusahaannya. Terus Mbak Maudi juga lebih paham dan teman-teman di sini juga lebih paham tentang hak asasi manusia dan tentang Pancasila pastinya. Salam dulu semuanya Sobat Podcast. Terima kasih dan sampai jumpa.